Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara, kebenaran hari ini berjudul proses transisi. Sebagai anak-anak Allah, kita harus berstandar, hidup kita harus berstandar seperti yang Tuhan Yesus miliki. Itulah sebabnya dikatakan bahwa Yesus menjadi yang sulung. Yesus sudah menjadi manusia yang dalam segala hal disamakan dengan kita. Dalam keadaannya sebagai manusia, dia belajar taat dari apa yang dideritanya. Ibrani 5 ayat 7-9. Kata belajar dalam teks aslinya adalah mantano, yang artinya jelas sekali to learn, be appraised, to increase one's knowledge, to be increased in knowledge, to hear, artinya belajar, dinilai, meningkatkan ilmu, ditingkatkan ilmunya. Dari kebenaran ini tidak dapat disangkal bahwa memang Yesus mengalami proses kesempurnaan, saudaraku. Begitu juga dengan kita. Doa Bapa kami memuat kebenaran yang memanggil kita untuk belajar mengenakan kehidupan seperti yang Yesus jalani. Dengan doa Bapa kami, ada pengharapan untuk dapat memiliki kehidupan seperti yang dimiliki oleh Yesus. Oleh sebab itu, hendaknya kita tidak merasa gagal dan merasa tidak mampu mencapai kehidupan seperti yang dikenakan oleh Yesus. Memang di dalam diri kita masih ada nafsu daging sering menuntut untuk dipuaskan, tetapi kita bisa tidak memberi diri tunduk kepadanya. Kepada nafsu daging itu, kita bisa mengatakan tidak yang rendahnya. Seperti Paulus mengatakan, saudaraku, bahwa dengan akal budinya ia melayani hukum Allah atau kehendak Allah, sementara ia masih mengenakan kodrat dosa. Pengalaman ini juga dialami setiap orang percaya. Oleh sebab itu kita harus memilih untuk tetap taat kepada Allah, hidup dalam kesucian. Karena memang ini tujuan hidup manusia. Hidup dalam kesucian. Keinginan berbuat dosa memang masih ada, sementara peluang untuk berbuat dosa juga banyak. Tetapi kita memilih untuk melakukan kehendak Bapa, sampai gairah untuk melakukan kehendak Bapa, sampai gairah melakukan kehendak Bapa ini, saudaraku, menjadi gairah yang permanen di dalam hidup kita. Dan kita hidup hanya digerakkan oleh keinginan melakukan kehendak Bapa. Saudaraku, transisi antara melakukan kehendak diri sendiri kepada melakukan kehendak Allah itu adalah suatu perjuangan, saudara. Pelayanan yang sesungguhnya dimulai dari perjuangan ini. Kalau kita bisa menundukkan diri kepada Allah, sehingga kita selalu melakukan kehendak Allah, maka sesungguhnya itulah pelayanan yang sejati. Pelayanan yang sebenarnya, yang Allah inginkan. Saudara sekalian, tubuh kita yang dulu adalah bait atau rumah untuk melakukan kehendak nafsu kita sendiri, sekarang menjadi tempat di mana kehendak Allah dinyatakan. Dalam perjuangan untuk bisa mengalami perubahan dari tubuh yang menjadi bait kita sendiri, kemudian menjadi bait Allah. Diajarkan kepada kita oleh Yesus dalam kalimat, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi dalam perjuangan untuk bisa mengalami perubahan dari tubuh yang menjadi bait kita sendiri, kemudian menjadi bait Allah, diajarkan kepada kita oleh Tuhan Yesus dalam kalimat, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kalimat dalam doa Bapa kami. Dalam pergumulan untuk dapat menjadikan tubuh kita bait Roh Kudus, Allah menuntun kita melalui Roh-Nya, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus membimbing kita agar kita hidup dalam ketaatan kepada Bapa di surga. Dalam bimbingannya, Roh Kudus tidak memaksa kita, saudara. Sama sekali, Roh Kudus tidak memaksa kita. Kita harus dengan rendah hati
dan lemah lembut memberi diri untuk mengikuti bimbingannya. Ini penting untuk dipahami. Kalau seseorang menolak bimbingannya, itu berarti mendukakan Roh Kudus. Tetapi kalau kita mau menundukkan diri hidup di dalam melakukan kehendak Bapa, maka kita menyukakan hati Bapa. Jadi kalau kita menolak bimbingan Roh Kudus, saudaraku, itu berarti mendukakan Roh Kudus. Tapi kalau kita mau menundukkan diri hidup dalam bimbingannya, ya, tuntunan Roh Kudus, ya, untuk melakukan kehendak Bapa, maka kita menyukakan hati Bapa. Dalam pergumulan untuk dapat melakukan kehendak Allah, kita harus benar-benar berjuang, ya. Berjuang secara maksimal, saudaraku. Dalam hal ini Roh Kudus juga bergumul untuk menanggulangi keadaan diri kita yang selama ini dikuasai kodrat dosa, saudaraku. Bergumul dalam diri kita, dengan kita juga, ya, untuk menanggulangi keadaan diri kita yang selama ini dikuasai oleh kodrat dosa. Seperti perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan, terjadi pergumulan dan perjuangan baik dari pihak umat maupun Allah sendiri. Demikian pula dalam perjuangan kita untuk mengalami perubahan. Itulah sebabnya sering Roh Kudus didukakan oleh orang-orang Kristen yang tidak mau mengalami perubahan. Hal ini mirip seperti bangsa Israel yang tidak dengar-dengaran kepada Allah, dan hal itu mendukakan hati Allah, saudaraku. Sebagai akibatnya banyak orang Israel yang gagal mencapai tanah Kanaan. Terkait dengan hal ini, Paulus menasihati dengan kalimat, semua ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi saudaraku sekalian, perjuangan untuk mengalami perubahan adalah perjuangan satu-satunya yang harus kita miliki dalam hidup ini, sehingga kita benar-benar dapat dikembalikan ke rancangan Allah semula. Untuk itu kita tidak boleh menjadikan sesuatu sebagai tujuan hidup. Tujuan hidup kita hanyalah menjalani didikan Allah Bapa untuk dapat mengalami perubahan menjadi manusia yang berkodrat ilahi, guna layak menjadi anak-anak Allah yang akan mewarisi kerajaan surga. Kita harus selalu ingat bahwa doa Bapa kami adalah tuntunan agar orang percaya benar-benar hidup di dalam pemerintahan Allah sejak di bumi. Yang intinya, saudaraku, ya, kita akan bersama-sama dengan Dia sebagai anggota keluarga kerajaan surga. Betapa bahagianya kalau kita memberi diri diproses oleh Allah untuk tujuan itu. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.